Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan coba buat video dan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah industri di PT XYZ. Yang kali ini kelompok kami akan membawakan dan saya coba perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada ketua kita, Kang Tugianto, dan anggotanya ada Mbak Erin Luswita, Mas Ilham Kurniawan, dan Kak Tio Setiat. Next, Kang. Latar belakang yang akan kita bawakan adalah manufacturing limbah B3 dan pengolahan limbah B3. Dan pembahasan yang akan kita bahas hari ini ada 6. Pertama, rich picture diagram. Kedua, permasalahan. Ketiga, rencana model. Keempat, rancangan WBS. Kelima, stakeholder dalam permasalahan. Dan 6, insight dari pengolahan limbah industri. Untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh Katio. Terima kasih. Untuk permasalahan limbah B3, kita menggambarkan dengan rich picture diagram. Limbah B3 itu ada dua. Yang pertama adalah dibedakan jadi dua, yaitu limbah vakum mesin dan juga limbah enceran, di mana limbah vakum mesin ini ada dari konstruksi mesinnya sendiri, di mana mesin dengan vakum atau non vakum, mesin tanpa sistem vakum. Lalu limbah B3 ini ada pengiriman limbah B3 dengan pengiriman limbah B3 dari vendor yang pengiriman limbah B3 ke vendor yang bertanggung jawab untuk pengolahan limbah yang lebih lanjut. Lalu ada pengolahan limbah B3-nya dengan pihak ketiga seperti perusahaan pengolahan limbah B3, limbah beracun. Lalu ada limbah eceran. Dengan metode kerjanya, cara kerjanya diterapkan termasuk dengan sistem yang manual. Dari metode kerja ini yang dihasilkan oleh operator produksi, di mana dari operator sendiri ini yang menghasilkan operator produksi atau mesin produksi ini menghasilkan limbah B3, di mana operator produksi ini dari sistem manufacturing, di mana setiap pabrik pasti menghasilkan adanya limbah B3. Selanjutnya, fokus permasalahan yang terjadi di PT XYZ ini adalah yang pertama kita identifikasi limbah B3, lalu menganalisis metode kerja yang dilakukan, lalu ada efektivitas pekerjaan, yang terakhir ada pengolahan limbah B3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana model. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu satu, mengidentifikasi sistem dan permasalahan. Jadi di sini itu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan dari pengolahan limbah B3 ini. Nah, kedua yaitu menggambarkan permasalahan. Permasalahan apa yang terjadi dalam pengolahannya. Yang ketiga, mendefinisikan akar permasalahan. Jadi, akar permasalahan yang terbesar dari pengolahan limbah B3 ini apa aja. Nah, yang keempat yaitu membuat model konseptual. Nah, di mana membuat konseptual ini adalah menghubungkan dari permasalahan sebelumnya dan dari permasalahan sekarang. Jadi, menghubungkan antara sebelumnya dan yang sekarang. Nah, terus tahapan yang kelima itu membandingkan model. Nah, membandingkan model ini membandingkan tahap model permasalahan dan penyelesaian dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Nah, ini yang terakhir itu menerapkan perubahan. Jadi menerapkan suatu perubahan dari dua periode dari pengolahan limbah B3 ini. Next. Nah, di sini adalah rancangan WBS. Nah, rancangan WBS ini yaitu work breakdown struktur, di mana yaitu ada daftar kegiatan, yaitu ada aktivitas
di sini ada aktivitas utama dan subaktivitas. Yang membedakan aktivitas utama itu yaitu aktivitas dari awal. Nah, subaktivitas ini yaitu sebuah aktivitas yang akan menghasilkan suatu output. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu identifikasi sistem dan permasalahan. Nah, yang subaktivitasnya yaitu mengumpulkan dari data limbah B3. Jadi menghasilkan sebuah data dari hasil wawancara dengan operator. Nah, yang kedua yaitu menggambarkan masalah, yaitu menggambarkan masalah dengan Victor diagram. Nah, Victor diagram ini menjelaskan tentang bagaimana susunan dari suatu kegiatan dalam pengolahan limbahan dari sistem manufaktur sampai ke operator, sampai limbah yang terkumpulkan, sampai di mana limbah ini diolah kembali. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu mendefinisikan akar permasalahan. Nah, untuk subaktivitasnya itu menganalisis data dan mengidentifikasi akar dari permasalahan. Nah, akar dari permasalahan dari pengolahan limbah itu yaitu kan ada terdiri dari limbah yang beracun dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat ini yaitu mengolah konseptual. Nah, konseptual ini subaktivitasnya itu perancangan model berdasarkan masalah. Nah, masalah yang dari tahun sebelumnya yang sudah diselesaikan, nah dan tahun sekarang. Jadi dihubungkan dari dua permasalahan tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Nah, yang kelima ini membandingkan dengan dunia nyata. Nah, hasil subaktivitasnya itu mengevaluasi model dengan konsep nyata di PT XYZ. Nah, yang keenam ini menerapkan suatu perubahan, yaitu implementasi usulan dari sebuah perubahan. Mungkin tiap tahun itu pasti ada suatu permasalahan dalam pengolahan limbah. Nah, kita harus memperbaiki dengan mengevaluasi terlebih dahulu dan mengimplementasikan. Nah, yang ketujuh ini melakukan perbaikan, yaitu perbaikan dari sebuah usulan yang telah dibuat. Nah, subaktivitasnya itu memonitoring dan mengevaluasi hasil implementasi. Monitoring ini yaitu memantau tentang perubahan dari usulan tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan stakeholder dalam permasalahan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada manajemen PT XYZ, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi sumber daya untuk pengelolaan limbah P3. Dan yang kedua, operator produksi, langsung terlibat dalam produksi dan peran dalam penerapan model kerja yang dapat mengurangi limbah. Dan yang ketiga, tim K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, memastikan bahwa pengolahan limbah B3 sesuai dengan standar keselamatan kesehatan. Dan yang keempat, vendor pengelolaan limbah, pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembuangan limbah P3. Dan yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup, lembaga pemerintah yang mengawasi pengelolaan limbah P3 untuk memastikan keputusan terhadap regulasi lingkungan. Dan stakeholder yang di atas ini memiliki peran penting dalam proses pengelolaan limbah P3 karena mereka terlibat langsung dalam operasional produksi, pengelolaan limbah, serta pemenuhan regulasi dan standar lingkungan. Keterlibatan mereka akan memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, masalah limbah industri ini merupakan salah satu yang perlu diperhatikan oleh para pelaku industri dan pemerintah, karena dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup jika tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini ada berikut beberapa insight dari pengolahan limbah industri. Yang pertama, mengefisiensikan biaya. Dengan mengurangi jumlah limbah B3, di PT tersebut dapat menghemat biaya pengolahan limbah dan meminimalkan kerugian bahan baku yang terbuang. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan kinerja produksi. Dengan metode kerja ini yang lebih efisiensi dan penggunaan mesin yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi limbah. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi ini dalam pengolahan limbah yang baik memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi sanksi dan penalti yang ada. Kemudian yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini, pengolahan limbah B3 yang lebih baik akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Baik, mungkin sesuai dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.